Puasa sebulan penuh puasa. Puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa sebulan penuh puasa. Puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan. Puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa na'udzu billahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, teman-teman para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib yang tansah dipun mulyakaken kaliyan Allah, ugi ingkang tansah kita taatiman bakat wahipun. Teman-teman para bapak, para sederek, para ibu undangan, ugi sedaya ingkang sami rawuh wonten hadir Masjid Baitur Rahman Tunggul Wulung, ingkang tansah mugi pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Hamid Manan, Rais Suriah MBJNU Loaru Kota Malang, dan juga dari jajaran pengurus ranting NU Tunggul Wulung Loaru Kota Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur teman-teman sampun Gusti Allah taala yang paring kinten rahmat salimah dan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kita menika kula lan panjenengan sedaya tasih nikmat pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan saged rawuh hadir wonten Masjid Jami' Baitur Rahman kanthi pinaringan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Nomor kali pun salawat uti salam mugiatan sakujuk atur teman-teman saudara jumita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun. Nomor 3 nipun ing mriki saderengipun acara pengawasan Mau'izatul Hasanah ingkang badhe dipun sampaiaken kaliyan Al-Mukarram Kiai Haji Hamid Manan. Saderengipun nggih menika wonten sambutan saking ranting NU Kelurahan Tunggul Wulung Loar Malang, ugi mewakili takmir Masjid Baitur Rahman dumateng Abah Haji Purnomo mangke wekdal dipun sumanggahaken. Saderengipun acara dipun mulai inggih menika monggo sami kita begak kanthi awalan umur kitab Suratul Fatihah. Mugi-mugi acara sakmenika saged berjalan sesuai dengan rencana. Nomor kalipun ugi barokah dumateng sedaya jamaah ingkang sami purun kersa bantu konsumsi utawi takjil utawi napa mawon bantuan ingkang sampun dipun sampaiaken dumateng takmir Masjid Baitur Rahman. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan estu dipun terami kaliyan Allah dados amalan ingkang saleh. Mugi-mugi dipun bales kanthi ingkang langkung sae kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mugi dumateng kula lan panjenengan sedaya anggenipun nglampahi siam ibadah Ramadan estu-estu dipun terami kaliyan Allah dados amalan ingkang makbulah. Ala hadiniyah biniyatan shalihah barakatihil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun menika sambutan saking Ketua Ranting NU Kelurahan Tunggul Wulung Loar Malang kalian mewakili takmir Masjid Baitur Rahman dumateng Abah Haji Dr. Adis Purnomo wekdal dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, monggo saran-saran kita puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saben niki ngersakaken kita saya saged tempel ingkang merupakan suatu kebanggaan kangge kita saya bahwa Ramadan pertama sekaligus turba pertama kangge MPC Lowaru Kraton pengurusnya enggal terbentuk. Mugi-mugi langkah awal niki dadosaken kesehatan kemaslahatan fid wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tetap terwujud dalam masalah junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ta'saki wa azimati syafa'atipun al-mukarram bermata Kiai Haji Amin Manan selaku Suriah MIC dan untuk Lowaru sekaligus sedaya pengurus MIC Lowaru ingkang saten niki saged rawuh wonten Masjid Baitur Rahman Tunggul mewakili saking satu ranting Tunggul sekaligus takmir Masjid Baitur Rahman. Pertama mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan sore hari ini sedianya kegiatan rutin ingkang kita laksanakan setiap bulan suci Ramadan. Minggu sore kita wontenaken pengaosan pas kebetulan kangge sonten niki sore pertama minggu pertama sing ngaos Yai Amin Manan. Nah niki kebetulan pas pengurus MPC Lowaru. Terus timbangane 2 kali kerja lambung saya 2 masalah terlampaui dalam satu waktu. Makanya rencana wau niku direncanakan jam 4 kanten wonten acara kali 1 turba MPC Lowaru teng ranting Tunggul. Kedua direncanakan 4:30 pun mulai pengaosan Yai Amin Manan ngantek menjelang berbuka bersama. Ternyata niki wau kula jam pun 4:30 liwat 1 dari MDJ belum datang. Ibu sekretaris kula telepon teng di pasti teng Riau. Akhirnya jam 5 lebih kita mulai mewakili saking ranting kalian masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus MPC Lowaru yang pada sore hari ini sampun rawuh, sekaligus mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Yang kedua, dengan harapan mugi-mugi mawon dengan pembukaan di sore hari ini wonten sinergi antara takmir Masjid Baitur Rahman
kalih ranting NU Tunggul Wulung kalih MBC Lowaru. Karena di ranting Tunggul Wulung niki perlu banyak pembenahan, termasuk sing enten Tunggul Wulung niku kegiatan nih. Terus sore dirupani durung ketok, dan sore dirupani durung ketok, termasuk rantingin niki mulai jabat pirang-pirang tahun yang lalu sampai saiki durung duwe papan nama. Jadi lek wong nang Tunggul Wulung iku derek semerep sapa ketua rantingin Tunggul Wulung. Nah, nek sakniki derek ngenten. Padahal itu sudah direncanakan ketika Kiai Marzuki Mustamar pertama sebagai PC di sampai saat ini dereng model pembenahan ini yang perlu kita laksanakan pramila bimbingan saking MBC kita perlu ada. Sekaligus matur suwun dumateng NU Care yang sudah memberikan santunan kepada yatim piatu Tunggul Wulung, dan perlu kula sampaikan datang pihak MBC maupun NU Care untuk Tunggul Wulung sendiri di Masjid Baitur Rahman santunan kepada yatim piatu dan duafa niku alhamdulillah sampun berjalan. Dilene panjenengan teng teras niku wonten kotak kalih nggih ningali saged niku, tapi syaratnya kudu duwe. Bila nyambangi kotak niku kudu duwe setunggal wonten kotak yatim piatu dan duafa. Yang kedua kotak jariah untuk Masjid Baitur Rahman. Sedangkan untuk santunan kepada yatim piatu niku sudah dilaksanakan setiap Jumat Legi sebanyak 27 anak sing setiap Jumat Legi sudah disantuni oleh Masjid Baitur Rahman. Karena pada sore hari ini Jumat beniku Jumat Legi, terus niki santunan NU Care sekaligus dibareng santunan saking Masjid Baitur Rahman. Sedangkan untuk duafa niku diparingaken setahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri sejumlah saat niki sing pun enten 130 orang niki di RW 1, RW 2 di Tunggul Wulung Kerajaan niku 130 orang duafa diberikan menjelang Idul Fitri. Untuk yatim dan piatu diberikan setiap Jumat Legi. Terus niki sampun berjalan. Pramila saking menika untuk langkah ke depan ini mohon kangge kegiatan MBC Lowaru supados langkung rapet malih, karena dengan perkembangan zaman yang ada pengaruh termasuk Pulau Kalimantan Soyo ngapunten kados masjid itu sengaja Pulau damelaken tulisan Masjid Ahlussunnah wal Jamaah niku jadi cek boten dileboni wong liyane Ahlussunnah wal Jamaah sehingga butuh Masjid Baitur Rahman Tunggul Wulung penghuni secara mayoritas adalah orang-orang NU. Keranten dengan NU lah insya Allah lingkungan kita saya saged ayem
saged tentrem, gak uring-uringan, gak patek keras, gak seneng ngobong-ngobong, gak seneng ngabir-ngabirno dan sebagainya. Terus niki harapan kita selaku ranting Tunggul Wulung ada kerjasama yang baik berkenaan dengan ketentuan dan yang lain. Kula kinten niku ingkang saged kula sampaiaken bapilih wonten kirang langkunge sekaligus mewakili takbir Masjid Baitur Rahman wonten jajake atur kula nyuwun mugi pangapunten ingkang sakana-kananipun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Menika sambutan saking Ketua Ranting NU Kelurahan Tunggul Wulung Kecamatan Lowaru Kota Malang, ugi mewakili saking takmir Masjid Baitur Rahman Kelurahan Tunggul Wulung. Kangge sambutan salajengipun nggih menika saking Sekretaris MBC NU Lowaru Kota Malang dumateng Ustaz Dr. Sudari Ibun Sumangga warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Rais Suriah yang kami muliakan, warga Nahdien, hadirin hadirat yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini di kesempatan yang sangat istimewa, yang sangat mulia ini bertepatan dengan bulan Ramadan, dan dalam rangka silaturahim antara pengurus MBC bersama pengurus Ranting Kelurahan Tunggul Wulung sama warga Nahdien yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak sekalian mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan, hazanah keilmuan, khususnya yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai penerus nilai-nilai keislaman yang diajarkan, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama perlu kami sampaikan selaku sekretaris perwakilan dari pengurus MBC NU Lowaru, sangat berterima kasih sekali khususnya kepada pengurus takmir Masjid Jami Baitur Rahman Kelurahan Tunggul Wulung dan juga pengurus Ranting NU Kelurahan Tunggul Wulung, juga warga Nahdien yang hadir pada sore hari ini. Sangat terima kasih sekali, ada geliat, ada semangat di abad kedua ini menjemput abad kedua ini, berproses melaksanakan di proses kedua di abad kedua ini. Ada geliat untuk bersama-sama menjaga, merawat organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya yakin Bapak Ibu sekalian,
Kalau nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah khususnya di Kota Malang ini, umumnya di Jawa Timur, dan lebih terkhusus lagi di Kelurahan Tugululung, 90% Jamiah Nahdlatul Ulama. Nilai-nilainya, nilai-nilai ubudiyah yang diamalkan sehari-hari oleh Bapak Ibu sekalian tidak lepas dari kawalan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini luar biasa. Sama dengan kelurahan-kelurahan tetangga, kelurahan Tasikmadu, misal kelurahan Tanjung Sekar, kelurahan Dimoyo, hampir semuanya nilai-nilainya itu adalah bernilai-nilai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sedikit saya cerita, ada teman bertamu ke rumah dan kebetulan mendengarkan lantunan khataman secara bersamaan, sholawat secara bersamaan. Kemudian teman yang kebetulan non muslim ini berbisik pada saya tertentu terbuka hati saya untuk untuk menyelami, mendalami Islam lebih jauh lagi. Luar biasa, tidak kering, luar biasa menjadi penyejuk, menjadi magnet tersendiri bagi kalangan di luar non muslim umumnya, walaupun kita tidak memaksa, karena memang dianjurkan untuk tidak memaksa di dalam beragama itu. La ilaha illallah. Nilai-nilai itu semuanya terrealisasi di Kelurahan Tanjung Sekar, di Kelurahan Tasikmadu, dan Kelurahan Tugululung, dan semua di Kecamatan Bawaru khususnya luar biasa. Oleh sebab itu kemarin pada waktu musker, Bapak Ibu sekalian, tahlil dan istighosah gak usah diprogramkan, karena tahlil dan istighosah sudah jalan dengan sendirinya, tanpa jalan dengan sendirinya, dan insya Allah itu menjadi pagernya Nahdlatul Ulama. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikeluhkan oleh Ketua Ranting tadi, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang terrealisasi di lapangan, tapi ketika tidak dikawal oleh organisasinya, oleh jamiahnya, ini akan akan kehilangan di mana induknya. Oleh sebab itulah para muassis, Kiai Syekh Masari, terus kemudian Bawah Habibullah Kiai Haji Bisri Syamsuri mendirikan Nahdlatul Ulama untuk mengawal nilai-nilai itu. Oleh sebab itu perlu sinergi, katanya Ketua Ranting, perlu sinergi, perlu sedikit ditampakkan ke organisasian, strukturnya, bagian-bagiannya atau bidang-bidangnya, minimal plakatnya itu dicantumkan, dipasang. Karena itulah yang akan menjaga, mengawal nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada organisasinya, pengurusnya tidak ada, terus akan dikatakan apa? Nanti kan begitu logikanya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, pengurus Ranting Tugululung ini membuka diri dan mengawali untuk bersinergi dengan pengurus FPJ Lowaru yang insya Allah lagi semangat-semangatnya menuju abad kedua ini. Ada sekitar 14 program, ada sekitar 14 lembaga yang di dalamnya setiap lembaga itu minimal ada 3 program yang insya Allah konkret ke depannya. Misal di lembaga Lasisnu ada Educare, yang salah satunya adalah memberikan santunan kepada para duafa yang membutuhkan. Terus kemudian nanti mungkin bisa dilanjut dengan bedah rumah, dilanjut dengan biaya pendidikan bagi siswa-siswa warga Nahdlatul Ulama yang tidak mampu untuk melanjutkan studinya. Ini menjadi garapan Educare ke depan, dan kemarin sudah disampaikan salah satu contoh program. Itu tidak akan pernah berjalan Bapak Ibu sekalian kalau tidak didukung oleh warga Nahdien semuanya. Oleh sebab itulah mohon kepada Bapak Ibu sekalian di wilayahnya masing-masing, kalau ada
kotak amal berupa NU-Care itu ya, silahkan diisi gitu ya, dan itu akan tersalurkan, insya Allah akan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat, insya Allah dari masyarakat untuk NU untuk masyarakat, kembalinya kepada masyarakat. Bagaimana kita diupayakan ke depan melalui roh NU-Care Lasisme ini, kita mandiri dan kita mengawal, membantu secara sosial kepada warga masyarakat sekitarnya. Itu salah satu contoh program, belum program-program yang lain. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 5, malah tidak jadi. Mungkin di luar ini bisa nanti mungkin sharing-sharing mengurus ranting dan takmir di LTM, karena ketakmiran ini adalah wilayahnya LTM sebenarnya, lembaga ketakmiran masjid. Itu bisa bersinergi di situ. Saya mohon maaf, kami mohon maaf kurang lebihnya manakala ada sesuatu yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru turbanya FWCNU dan menyambutnya pengurus ranting Tunggul Ulung dan antusiasnya warga Kelurahan Tunggul Ulung di dalam menjaga nilai-nilai manhaj Aswajah Al-Sunnah wal Jamaah, khususnya di wilayah kita masing-masing. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menyuruh kita mencintai para yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Mari dengan rada Kita bagi cahaya matahari. Mari dengan rada Kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillahi intasartu billah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan daimatan mustamirratan tadumu bidawamika wa tabqa bi baqaika wa takhludu bi khuludik wa la nihayata laha duna mardotik wa la jazaa li qailiha wa
nusalliha ghaira jannatika wan nadri ila wajhikal karim. Amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, ibu nyai, para sesepuh, seluruh jajaran takmir masjid Baitur Rahman, seluruh pengurus NU Ranting Tunggul Wulung, Bapak Ibu semuanya yang hadir, dan teman-teman kami dari pengurus NU MBC Lowowaru yang kelihatannya komplit ini. Alhamdulillah, ini sore yang membahagiakan buat kita bersamanya di bulan suci Ramadan. Saya kemarin pandemi tidak kesini ya, jadi karena pandemi tidak masuk rutinan kuliah sore menjelang berbuka. Alhamdulillah ini kita bisa bersama-sama antara takmir, pengurus ranting, dan MBC. Sebenarnya awalnya ini jadwal rutin dalam pribadi. Akhirnya saya coba komunikasi sama takmir Pak Gus, karena ketua rantingnya ini adalah wakil tak. Jadi wakilnya beliau jadi takmir kan ya, diulak-walik beliau ini. Jadi ini ngobrol ala-ala ternyata direspon. Saya juga mikir ini jadi direspon apa enggak sama Pak Gus ini ya, pikir saya begitu. Alhamdulillah direspon dan tak minta supaya ngabari ketua tanfid. Dan saya gembira kaget juga, tiba-tiba ada NU Care yang terjun langsung. Tapi ya mohon maaf, jadi paling merepoti NU Care. Tapi ini adalah kejadian yang barangkali perlu di bulan Ramadan, perlu banyak yang semacam ini kalau ada di sore hari. Mungkin kalau bisa sampai 12 kelurahan itu bisa semacam ini. Alhamdulillah kita bisa komunikasi awal, paling tidak antara pengurus NU Ranting, MBC. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama beliau-beliau wakil Rois, salah satunya adalah Pak Dr. Badan Wahid yang kemudian sama jubir agak lama sudah. Ini ada istilah jubir yang baru. Alhamdulillah ini ada Kiai Fadil juga ini. Kiai Fadil ini begini, bahwa kami memang sangat mengharapkan ini kolegial berjalan. Jadi kita tidak jalan sendiri-sendiri, sehingga momen saya ini sekaligus kita manfaatkan untuk organisasi. Kami kepingin di 5 tahun ke depan ini kita itu bisa garap, karena terus terang kami punya ide, tapi kami tidak punya kemampuan. Jadi LBM itu harus punya kerjaan, dan hasilnya LBM nanti harus kerjasama sama LTN. LTN-nya yang nyetak, yang edit apa yang dibahas oleh LBM, kemudian harus kerjasama dengan LDNO-nya, lembaga dakwahnya, sebagai para penyampai, dan ini bisa siapapun, khotib-khotib, kemudian kiai-kiai yang ada di ranting MBC ini bisa dilibatkan, kemudian LTM sebagai tempat basis kita adalah di masjid, itu nomor 1. 4 ini kalau bisa kerjasama,
ini sangat bagus. Dan pada saat momen-momen bersama begini, Lazisnu, NU Care bisa langsung gabung jadi satu. Ini harapan kami. Tapi lah ini sekedar gagasan awal, biar nanti pekerjaannya itu jelas, karena banyak masalah yang harus bersama-sama kita bekali. Dan kita bisa ke depan bisa memanfaatkan media, tapi kalau menggunakan media harusnya mateng lah, materi begitu mateng. Dan setelah mateng harus diolah untuk konsumsi media. Barangkali begitu. Contoh begini, contoh saja, tidak semua orang ini paham tentang NU Ahlussunnah ini sangat mempertahankan taraweh yang 20. Bukan berarti NU menolak tentang 8, tidak begitu. Nah, LBM ini kita minta untuk memastikan argumentasi dasar untuk dipakai pertahanan kita itu, membekali kader-kader kita yang ada di LD, dan ini bisa kiai, bisa ustadz, bisa guru-guru, bisa guru SD, guru SMP, dan lain sebagainya. Kemudian LTN ini yang harus nyetak, yang harus ngedit, nyetak, dan lain sebagainya. Lah NU Care kan harus menyediakan duitnya nyetak, itu maksud saya begitu. Itu maksud saya salah satunya begitu. Jadi kerja itu jelas. Dan takmir sebagai tempatnya itu, oh inilah hasil pokok bahasanya ini jelas. Ini kemarin garapan pikiran saya semacam itu. Jadi ngaji itu nanti bisa siapapun bisa menyampaikan. Apalagi kalau nanti sudah bisa tertarik, audien itu bisa tertarik. Kitabnya kecil-kecil, dulu model kecil itu diawali oleh Al-Maghfurlah Yai Basori, cetakan sendiri belum, jadi buku saku. Ini penting buat kita, karena ngaji Bondo Kuping ini tidak lama. Ngaji Bondo Kuping tidak bisa diandalkan untuk NU abad kedua. Tidak bisa suwi nanti NU Bondo Kuping ini. NU itu nek ngaji Bondo Kuping tidak bisa suwi, saudara. Saya ini sudah eksperimen, dan eksperimen saya ini hampir 20 tahun. Saya dulu HP jadul, terus krono dia dilolone arek-arek, mulai lolokan paling istimewa itu Abah Hasyim Almarhum. Itu kolone saya tok di warung besar. Bukan saya mangkel. Itu ada acara halaqah di lantai 3. Waktu itu saya datang paling terlambat. Nah, beliau itu tiba-tiba ngomong tentang metodologi dakwah dan lain sebagainya. Terus dakwah di era globalisasi itu harus begini. Saya baru naik tangga, terus dipersilakan duduk. Begitu duduk, ojo koyo Hamid iku ngono-ngono apa. Saya baru datang. Iku HP iku HP-nya jadul, pulsane gak ono mesisan ngono. Iku guyonane apa? Gane guyon begitu sama saya. Alhamdulillah. Jadi ya saya sarung kan siang-siang. Itu cerita begitu, akhirnya saya belajar. Belajar apa? Ternyata ngaji di alat yang namanya HP itu ndak iso nyentel ning utek. Udah. Nggak iso nyentel. Kalau saya baca kitab begini, itu paling tidak pertama kali kita punya memori babakan bab ini berada di halaman ini, kitabnya ini, yang ngarang ini, kita paling tidak tahu lah, jelas. Kalau kita di HP nanti tidak jelas, dan angel nempelin di utek. Inilah barangkali sehingga saya punya renungan, kalau ini 5 tahun ini iso kompak, teman-teman yang di NU ini kompak, itu LTN itu sama LB, kemudian LD, LTM, kemudian nanti NU Care, Lazis itu harus kerjasama, karena nanti saya harus jalur duit lewat
apa bendara, apa NU kan nggak tahu yang itu nanti bisa kerjasama lah begitu. Biar nanti kita dakwahnya jelas, itu maksud kami tadi. Itu hanya renungan, nggak tahu nanti masing-masing lembaga gimana cara garapnya. Kalau bisa kolegial, insya Allah ini belum ada di Kota Malang di NU. Jadi seperti itu. Karena apa? Berangkat dari kemampuan kami sendiri. Banyak masalah di masyarakat yang kita jawabnya ngawur. Kalau jawab ngawur itu repot. Jawab ngawur repot karena ini masalah agama. Oke, mungkin tidak sesederhana ya. Kalau mungkin hanya melihat 8-20 itu, kita mungkin hanya dulu begitu. Tapi pada saat nanti itu usungannya akan menyinggung masalah NKRI ini menjadi masalah rawan. Jadi kalau sudah NKRI kemudian menyinggung falsafah negara, dasar negara, dan itu kan menjadi masalah yang ruwet manakala itu nanti dibenturkan. Ini menjadi penting buat kita. Nah kita ini jadilah NU ini yang moderat. Seperti tadi pagi saya kuliah pagi subuh itu saya sampaikan narasi urut tentang tarawih itu. Urut kita sampaikan kapan sebenarnya sholat tarawih itu ada jamaah itu kapan dimulai. Sepanjang buku yang pernah saya baca itu tidak pernah ada sholat jamaah tarawih pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila begini, langsung ini dari sini aja, sholat jamaah tarawih itu sama Rasul tidak ada. Kalau sholat bersama Rasulullah itu banyak narasinya, hadisnya. Sholat malam Rasul sholat sendiri, mereka ikut di Masjid Nabawi, sholatnya sendiri-sendiri. Dan tidak ada jumlah bilangan rakaat mereka sholat berat. Kemudian sahabat Abu Bakar begitu 3 tahun setengah seperti itu narasi kitab-kitab yang kita baca, sampai 3 tahun lebih tetap seperti itu. Itu contoh kecil aja, dan ini harus dipublikasi, harus dipahami. Kemudian masalah sholat, jumlah sholat ini kita harus sampaikan belah. Yang namanya sholat malam itu tidak ada jumlah bilangannya, harus jujur kita. Apa kita mau menolak tentang perilakunya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat malamnya 1000 rakaat, dan itu masuk di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas itu dikritik sholat ke usai rakaat, sholat koyo opo, orang usah melok-melok itu dilakukan beliau. Nyacak ODW buat tidak beroleh 100 rakaat gitu aja, nyacak dulu. Jadi nanti biar tahu nyacak disik, orang usah 300 rakaat. Kalau Gus Bahak mampu 300 rakaat. Kalau saya pernah nyoba, alah deglek, udah. Orang sampai hitungan rakaat itu sampai 100 deglek juga boleh. Udah eksperimen. Nah, sholat malam tidak ada batasan jumlah. Nah itu. Kemudian pada saat kita kecil, kita ini kan sholat tarawih itu kan 2 rakaat, 4 rakaat cangkro, dulinan, nanti nyambung lagi. Karena di kampung-kampung tidak ada yang namanya tidak 20 itu tidak ada. Tapi akhirnya yang sholat tidak ada, yang genep 20 itu tidak ada. Sing tuwa ya cangkruk dhisik kesel ngenteni kok megang. Jadi paling rata-rata ya 16. Ya ana sing ana sing genep 23 ya siji loro. Liyane megang. Dan di gang itu tidak ada yang komplit dulu. Pokoknya sak baris begini depan sholat. Sitoke liyane meneng cengkro dhisik sampe ngantuk. Ya meneng ae gak ana sing komplit. Wong saiki nek ngono iki dirasani. Kok apa? Nek wong biyen wong paham sadar, lha saiki goblok-goblok masalahe. Nah, goblok ini tidak boleh dibiarkan. Wong ndak ngerti. Dianggap kancane cangkruk itu salah. Kesel deh, dan itu sholat sunat.
Gitu. Terus sekarang ini ada model show-nya apa? Wolu metu bareng di kompak. Lu ini bid'ah dolalah itu begini malah ini. Oke, sekarang kalau mulai yang tidak ada pada zaman Nabi dibilang bid'ah, ini kan masalah. Sehingga kalau bid'ah itu hanya satu, bid'ahnya hanya dolalah saja. Jadi kan bisa bayangkan, tidak semua yang ada sekarang ini semua dari zaman Rasul sudah ada. Tidak. Doa itu rentetane. Kita gawe sarung model begini tidak pernah dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Model masjid sama itu nggak pernah ono zaman Rasul. Kemudian sekarang Quran zaman Rasul itu kata kuncinya adalah bacaan yang harus dihafalkan, ditirukan. Karena hurufnya tidak kena dikenali. Bagaimana bisa dikenali? Wong huruf tanpa titik, dia tidak kenali. Ayo, huruf tanpa titik itu sama bisa bayang. Mafaku bainal dal wa dal, mafaku bainal fa qaf, mafaku bainal ha kha ain. Apa itu ha kha jim, mafaku bainal ain ruin ta dha. Itu siapa lek diteni? Sehingga andalannya zaman Rasul adalah ucapan, harus digurukan. Disitulah pada malam-malam Ramadan Rasulullah mesti tadarus karo malaikat Jibril getenan moco. Nah ini penting karena apa? Andalannya ucapan yang harus ditirukan. Apalane Rasul dicek, kemudian malaikat Jibril nek keliru sing benerno. Jadi ono sing nyemak tadarus iku. Boleh nek kene ono sing nyemak bendai. Biasanya tadarus zaman akhir itu sing tadarus maca dhewean, gak ono sing nyemak. Ono sing dilitno kok dilitno ngamuk ya enek. Sing dilitno padha goblok gitu. Loh, saya pernah Pak tahun 90 itu saya bina sekitar 20 orang. Ya, karena lek dilitno kanca mesti ndak gelem, mesti geger. Adu argumentasi. Lek kula sing nyemak, ora nek sing paling ngelitno wis tak elitno mesti salah, manut wis. 20 gedenan, sak rukuk begitu. Lah modele ono kan tadarus itu begini, gak ono sing nyemak, gak ono sing ngelitno, sing cangkruk nek njaba jagongan rame. Karena wong maca Quran iku nek panganane didelesane Quran kan makruh takrim. Akhire panganane didone. Begitu didone ternyata wae mau mari maca metu lho, kok wis renek barang iki kan gitu kan. Ternyata ada aktivis baru yang ada di sana. Nah itu nyemak orang ngetekno. Nah, ini model zaman akhir. Ngono ki bid'ah ndak yo karo wis. Kita ini kan begitu. Jadi kembali ke Rasul kalau bulan Ramadan gitu. Nah, jadi Quran itu kalau zaman Rasul kan tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Hadis durung enek. Hadis kan belum ada. Lah tarawih durung jadi jamaah. Sehingga pada saat hadis dibukukan belakang dan hadis itu bagian daripada hal yang menjadi dasar pijakan argumentasi para ulama. Sementara hal yang tidak ada pada zaman Nabi dibilang bid'ah itu ngeri Pak. Kalau bid'ahnya hanya satu, karena status muttafaqun alaih, status sahih, status hasan, status ahad itu tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri juga. Nah ini kocok-kocok LBM maksud kami kerjasama sama sama LTN, sama Takmir, LTN, sama iso nyekiki bareng gitu loh maksudnya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa sediakan, nanti akan dimulai dari Lowaru. Kami tadi malam sudah ngomong panjang lebar bahwa nanti kita akan sediakan tempat untuk teman-teman dari NU, nanti akan harus dikawal oleh Suriah. Tapi saya bisanya merintah dong, saya minta Prof. Dr. Hilmi nanti, aku bisa merintah dong, karena awal rumah saya itu kuat. Nanti maksud saya ada tempat yang tadi malam sudah siap untuk LBM, harus digarap matang sekali dan sarananya disediakan.
Bahkan nanti kalau bisa hasilnya LBM ini bisa di model TikTok, di model begini. Nah, tolong nanti NO Care bisa, karena kami awal sudah nyampaikan ke Tony, masih awal-awalnya NO Care. Awalnya pengganti tuku pulsa, masa pulsa tok ora iso balik duitnya ya apa? Rafi ku ora tau tuku iso oleh duit akeh. Awalnya tuku terus. Coba NO Care kreatif. Gawe wadah yang kira-kira duit ini kena ditarik mlebu ngono lho. Nah, itu harus punya kegiatan-kegiatan yang nanti bisa naik. Salah satunya adalah nanti materinya ceramah itu diolah di didik. Ternyata alhamdulillah saya kalau lihat sudah ketua Tanfid, wah itu TikToknya soal wah ada situ Pak Budi ya Pak Budi ya waduh, wah ternyata wis akeh TikToknya wis akeh, alhamdulillah. Lumayan nih, tapi tidak tahu. Terus kemarin tadi malam kan sudah ada. Kalau kemarin kan andalannya subscribe, sekarang kan tidak perlu subscribe. Pokoknya banyak ditonton, nah banyak ditonton itu perlu sekolah supaya ya apa dan menarik. Nek kaya awak itu ora menarik jelas di situ. Ora menarik. Jadi ya apa caranya menarik penyajiannya sing kira-kira gampang dilihat orang bisa penasaran. Lah kalau materinya agama, materi agama itu kan rawan. Nah ya apa caranya ngemas? Itu perlu ada dialog sing guyonan barangkali begitu. Rek, terawih piro rek? Aduh, terawihnya ngono ki lah. Upamane ngono. Iku lek di ning YouTube kan sudah beda nanti. Ngomong kalimat pendek. Terawih cok kalung-kalung borek sakno bapakku boyoke. Loro kabeh cepet-cepet. Tapi lek sujud aja suwi-suwi rek apa? Aku lho bathuk malah iso ngantuk nek ngono iku kan. Itu kan perlu nanti ketemu titik tengahnya. Tidak semuanya salah tapi tidak semuanya benar mutlak kan begitu kan. Akan ketemu titik tengah, sholat suwi-suwi sing disujudi sapa. Ngadeg suwi-suwi terus mikir apa? Ada apa lho? Wong ngrungokno imam maca suwi ya padha ora ngertine. Sing jelas sing muni lamun pemene kena jumlah Pak Heru barang iki ya. Awake dhewe iki nek suwi-suwi Allah ora oleh khusyuk. Jelas. Nah, hal-hal begini nanti perlu disampaikan oleh di bagian LTN lah, di edit opo bagian begitu. Nah ini sampel saja, saya mengatakan sampel ada sholat tarawih gitu. Jadi kalau itu maksudnya apa? Kalimat bid'ah itu terus diserang. Kita ini bisa berhadapan. Kalau pihak ketiga main, cuma alhamdulillah, wong Indonesia itu kagegeran tukang, tapi lek dicu tenan pelekor ora sido ya. Mudah-mudahan awet tidak sampai ya. Mudah-mudahan foto NKRI tidak ada masalah, amin Allahumma amin. Dan NU menjadi ujung tombak untuk mempersatukan dari sana sini. Ojo sampai dasar negara ini diganti, itu bisa menjadi pertentangan dengan sing paling dhuwur. Sing dhuwur itu mboten main-main. Mun petung kali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kula ini saged sampean cek, sampean saged ngecek. Jadi Mbah Hasim niku mboten main-main, niku pun petung kali Rasulullah bahwa Indonesia harus begini. Dan pernah saya cek itu kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim bilang, "Bib, kenapa dzurriyyah Rasul ada di Indonesia kok banyak?" Aja abahuna wa jaddaduna istakharu. Mbah-mbah kami itu semua istikharah minta petunjuk. Ternyata harus hijrah ke Indonesia. Itu salah satu. Terima kasih sudah maghrib, nanti tidak boleh lama-lama. Terus gini aja kan. Karena maunya saya tadi tidak ngaji, ketua Tanfid tak suruh ngaji. Jadi molor apa ngaji bagi dhisik. Itu perlunya kan saya akan menghindar sebenarnya kan begitu. Saya maunya tidak ngaji, maunya menghindar aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan begini nanti bisa ditindaklanjuti di masjid yang lain kalau bisa sepanjang bulan suci Ramadan. Iso double fungsi sambil silaturahmi. Gini ku bapak-bapak ibu sekalian, itu kanca-kanca pengurus NU yang baru. Gini kulo niki aslinya kan Surya Group ya kata sekolah modern ini. Taman Tunggal akan mau buka-buka diparingi kuatian. Terus tutupe urip jadi tasik. Saya di sini niku mesti teko, kolai nopo, kolai limbah maling.
Niku tak incang-incang ning diwae. Niku pengurus pertama kali NU Lowowaru Kecamatan. Jadi piyambak ini. Dalam. Lho lagi, niku lha teng mesti teko. Lah kados Pak Yas niki kanca mulai tahun pinten sampe deklek-deklek awake niku. Kula kan Mbak Malim niku asli kanca dalem tahun 86. Pengurus NU 86 NU Lowowaru pertama kali. Oleh karenanya kula diundang teng mriki mesti teko eling Mbak Malim niki. Zaman mriki tasih masjid elek ngono piye. Rapi. Tasih lagel piye. Tasih lagel. Muga-muga kita dipun paringi kuat bersatu terus kali Allah Subhanahu wa taala dan bersatu antara NU, ranting dan semua lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun maghrib. Pun 4:45 nih. Dalam kok kaset mulai pulau sudah sumpah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'uluman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban nafi'an fid dini wa wal akhirah. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata ma'al 'afiyata wa ma'al 'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wa qina 'anil husnul khatimah wan najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma barik lana fi auladina wa ahli baitina wa aqribaina wa jam'iyatina wa talamidatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikh masyayikhina wa liman awsana wa awsaw bil khairi wad du'a. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa ghfir lana